Halo semua, apa kabar? Gimana? Masih suka seduh kopi sendirian? Kasihan kayak saya atuh ada yang nyeduhin kopi mah tiap hari. Tapi di warung. Membahas kecepatan atau manusia yang memiliki kekuatan kecepatan di atas rata-rata yang layaknya hadir di sisi kita tanpa diketahui kedatangannya yang pas ngomong pinjem duit. Iya, saya berbicara seseorang atau admiral kita yang paling ngejreng, yaitu Kizaru, si ngejreng warna kuning. Kizaru adalah seorang admiral angkatan laut yang dulu sejajar dengan Akainu dan Aokiji ya. Kizaru tetaplah berada di angkatan laut, sedangkan Aokiji keluar karena tidak ingin berada atau menjadi bawahan si Akainu. Karena si Akainu sekarang menjadi fleet admiral menggantikan si Abah Sengoku. Kizaru adalah seorang pengguna atau pemakan buah iblis bertipe Logia. Dan buah tersebut bernama Pika-Pika no Mi, dan jelas tubuh Kizaru ini menjadi sosok cahaya gentayangan yang sulit ditewak atau ditangkap ya, bahkan dikejar. Tapi lebih sulit lagi ngejar atau nangkap orang yang pinjam duit tapi gak bayar, anjir. Kizaru adalah salah satu admiral yang kurang memiliki rasa empati terhadap manusia. Ini terbukti di Mopi One Piece ya, ketika si Kizaru ini menghabisi mantan gurunya yaitu si Zephyr. Kizaru teh dengan teganya ngebantai guru sendiri ya, demi keadilan dunia. Padahal keadilan apa itu teh? Itu teh guru kamu, anjir, kenapa dibantai? Dan yang sangat edan sekali dari Kizaru ini teh ketika melawan para supernova, masih ingat gak ngelawan supernova? Dan ketika melawan si tukang santet atau dukun si Hawkin ini teh, bukan si Hawkin, si Kizaru ini teh membantai si Hawkin ya tanpa belas kasihan, langsung jebret aja ditendang anjir, dan itu langsung mental si Hawkin. Tidak hanya Hawkin, tapi yang lainnya juga dihajar. Bayangin aja, itu teh supernova ya, dan tidak sendirian. Kizaru menghadapi mereka dengan santai, terkesan seperti main-main. Tidak serius sih menurut saya ya, tapi si para supernova teh pada ngejungkel atau kalah gitu. Bahkan setelah diledakkan oleh Mamang Apo pun si Kizaru ini teh masih bisa bangkit dan santai. Padahal mah tubuhnya teh udah terbelah dua, tapi nyatu lagi ngejar si Apo. Bahkan setelah diledakkan sama si Mang Apo teh, si Kizaru teh masih kelihatan main-main gitu, nggak ada rasa takut gitu. Memang edan sekali ini teh si Kizaru teh terlihat santai dan main-main tanpa ekspresi tegang, tapi ketika menghajar lawan musuhnya sangat kesulitan ngelawan si Kizaru ini teh. Dan yang paling edan di sini ketika si Kizaru itu mengejar Luffy dan nakamanya, dan ketika si Zoro akan dihabisi oleh Kizaru, datang sosok yang luar biasa yaitu si Silver Lilac, si Abah Kojo saya ini teh sebenarnya masih Lilac teh. Kita diperlihatkan pertemuan admiral tinggi angkatan laut berhadapan dengan sosok legenda hidup sang mantan raja bajak laut, atau bukan mantan raja bajak laut, maksud tangan kanan mantan raja bajak laut si Goldie Roger. Pokoknya itulah si Silver Lilac lah, tangan kanannya si Roger raja bajak laut. Aing pabelit. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa Kizaru berani melawan sosok Lilac, bahkan Lilac mengeluarkan pedang yang sudah lama tidak digunakan atau dipakai. Dan di sini juga Kizaru mengeluarkan sebuah cahaya berbentuk pedang, dan anjir itu si Kizaru dan si Lilac bertarung, tapi tidak sampai dihabisi atau bebeakan ya, habis-habisan. Dan yang menjanggal dari semua ini adalah mengapa si Kizaru teh angkat tangan pas ditodong sama Mamang Ben Beckman ketika di Marineford ya. Dan seperti ketakutan melawan si Ben Beckman ini teh, padahal cuma ditodong sama pistol atau senapan ya. Mungkin pistol tersebut teh dilapisi oleh haki raja atau haki tingkat tinggi, dan bahannya dari batu laut sehingga dapat mengenai si pemakan buah iblis ya kan. Kalau kelemahan si buah iblis teh batu laut gitu. Mungkin masuk akal juga ya kalau gitu mah, tapi ya kurang masuk akal teh mengapa gitu mengganjal di pikiran saya teh, kenapa Kizaru teh takut hanya dengan todongan pistol tersebut. Kizaru teh kan cahaya, dan jika Ben Beckman menembakkan peluru ke arah si Kizaru ini teh, seharusnya si Kizaru teh bisa menghindar. Karena ini teh cahaya ya, kecepatan cahaya teh adalah kecepatan tercepat di dunia. Menurut saya mah tuh apa yang lebih cepat dari cahaya? Pikiran, hati. Tidak ada yang lebih cepat dari cahaya, dan tidak mungkin juga seorang Kizaru tidak berani melakukan awakening, bukan tidak berani ya, maksud tidak bisa melakukan awakening terhadap buah iblisnya tersebut. Dan tidak mungkin juga Kizaru teh takut sama Ben Beckman. Ya logika aja atuh, masa melawan Silver Lilac aja berani, apalagi ngelawan si Ben Beckman. Atuh udah jelas itu teh si Silver Lilac teh raja kegelapan, kekuatannya teh hampir sama atau setara dengan Goldie Roger, dan berani ngelawan. Masa sama Ben Beckman aja angkatan tangkat tangan. Memang di sini teh si Ben Beckman teh adalah orang yang sangat kuat dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan skill bertarungnya teh jangan diremehin. Dan si Ben Beckman juga sekaligus tangan kanan dari Akagami no Sen, dan katakan sajalah si Ben Beckman ini teh hampir setara dengan si Akagami. Jadi gimana, kenapa gitu waktu ditodong teh angkat tangan sama si Batman sama Ben Beckman teh si Kizaru teh pabelit ya.
Saya di sini beropini bahwa hal tersebut adalah sebuah guyonan biasa dan sebenarnya Kizaru mampu melawan Ben Beckman, tapi belum tahu siapa yang menang gitu. Kizaru hanya kaget atau shock ketika kedatangan Akagami no Sen ke Marineford. Ketika si Kizaru ini tidak menyangka kenapa Akagami ada di tempat tersebut, dan saat Kizaru mengangkat tangan, sebenarnya mah Kizaru bukan takut ya, tapi sedang mengamati atau berpikir apa yang akan terjadi dalam pertarungan kedatangan si Akagami dan nakamanya. Dan di sini juga Kizaru jangan diremehin gitu aja ya. Jika bertarung dengan Rayleigh, masa tuh kalah atau nggak berani gitu sama si si Ben Beckman. Sama si Rayleigh aja berani gitu. Saya berpikir bahwa si Kizaru ini bukan takut sama si Ben Beckman, tapi kepada si Akagaminya gitu. Kalau misalkan si Ben Beckman bertarung sama si Kizaru lalu si Seng diam saja, kan nggak mungkin gitu. Dan di sini juga sepertinya Kizaru bukan tidak berani melawan, tapi menghormati sosok Garp dan si Sengoku yang belum memberikan perintah kepadanya. Jika si Sengoku memerintahkan para admiral untuk bertarung, tidak mungkin Kizaru diam atuh. Maka Kizaru dan yang lainnya diam, dan Kizaru angkat tangan untuk mengamati sekitar yang terjadi, karena Ben Beckman ini juga gak bisa diremehin juga ya. Salah sedikit Kizaru pun bisa almarhum Dan tidak ada perintah perlawanan kepada admiral dari Sengoku maupun Garp, dan malah di sini Sengoku menyuruh menghentikan perang tersebut atau memilih menyelesaikan perang. Jadi sebenarnya mah kalau misalkan si Sengoku sama si Abah Garp mah nyuruh admiralnya lawan, pasti dilawan sama si Kizaru. Gak mungkin atuh kalau ditembak itu peluru kecepatan pistol segimana atuh, lebih cepatan keneh cahaya menurut saya gitu. Tapi nggak tahu lah, menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan yang buat mau request sok aja lah, nanti saya bahas kalau ada kesempatan. Salam buat Neng Irma dan Neng Linda dari saya, goodbye, dadah.